Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dwi Sahwa. Saya merupakan mahasiswi Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Kali ini saya akan membahas tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf pada pertemuan 12 yang lalu. Oke, langsung saja mari kita bahas. Kita masuk ke definisi paragraf, yaitu paragraf merupakan satuan bahasa yang terbentuk dari rangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk menyampaikan suatu gagasan atau ide. Oke, di dalam paragraf ini jadi terdapat rangkaian kalimat, di setiap kalimatnya itu berkaitan. Dan di dalam paragraf itu menyampaikan satu gagasan atau ide atau satu pokok pikiran. Oke, kita masuk ke syaratnya. Di dalam syaratnya itu terdapat pertama, memiliki satu pokok pikiran, gagasan atau ide, memiliki kalimat yang saling berkaitan, memiliki unsur kohesi dan memiliki unsur koherensi. Oke, apa sih unsur kesatuan dan kepaduan atau apa sih unsur koherensi? Itu mari kita bahas di slide berikutnya. Kohesi atau biasa didengar atau diartikan dalam pengertian sempit yaitu kesatuan. Kesatuan di mana keterkaitan antar unsur di dalamnya yaitu unsur sintaksis atau wacana. Seluruh kalimat di dalam paragraf menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan atau ide pokok. Oke. Kohesi merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur di dalam suatu kalimat. Jadi, kohesi ini sering digunakan suatu kata yang sering digunakan di dalam suatu wacana yang berarti itu kesatuan. Jadi kesatuan di sini adalah keterkaitan dengan antar unsur satu kalimat dengan kalimat lainnya gitu loh. Jadi sehingga setiap kalimat ya kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5 dan seterusnya dalam satu paragraf itu saling berkaitan atau saling bersatu yang menyatakan satu pokok pikiran atau gagasan atau ide pokok. Nah, kohesi ini terbagi menjadi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal yaitu terdiri dari repetisi, hiponim, sinonim, antonim, dan sedangkan kohesi gramatikal yaitu pengacuan, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Kita masuk ke koherensi. Koherensi atau biasa yang dikenal dengan kepaduan dalam hal ini yaitu keserasian atau hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf. Jadi setiap kalimatnya membentuk suatu paragraf dan satu paragraf ke satu paragraf ini saling pandu, saling serasi gitu loh. Dalam hal ini, koherensi yaitu hubungan maknawi dalam suatu wacana di dalam suatu gagasan utama. Kita masuk ke jenis paragraf. Jenis pertama
yang kami jelaskan yaitu jenis paragraf berdasarkan pola penalaran itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf deduktif, induktif, campuran, naratif, dan paragraf ide pokok yang menyebar. Yang pertama saya jelaskan yaitu paragraf deduktif. Dalam hal ini paragraf deduktif itu gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di awal. Seperti dia menjelaskan gagasan kalimat utamanya dulu, kemudian terdapat kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utamanya. Sedangkan paragraf induktif yaitu di mana letak gagasan utamanya atau kalimat utamanya terletak di akhir. Jadi terdapat kalimat penjelas dulu, setelah kalimat penjelas lalu kalimat utamanya atau inti bagiannya itu terletak di akhir gitu maksudnya. Terletak di akhir maksudnya. Kita masuk ke dalam paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu letak kalimat utamanya itu atau gagasan utamanya itu terletak di awal dan di akhir kalimat. Jadi diawali dengan kalimat utamanya dulu, kemudian ada kalimat penjelasnya, kemudian diakhiri lagi dengan kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya itu menegaskan gitu loh. Jadi setelah ada kalimat utamanya dibarengi dengan kalimat penjelas, kemudian kalimat utamanya lagi, kemudian kita masuk yang keempat, yaitu paragraf naratif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak atau gagasan utamanya terletak di tengah-tengah. Jadi dia memiliki 2 tempat kalimat penjelas. Jadi 2 tempat kalimat penjelasnya yaitu ada di awal kalimat yang dijelaskan dulu, kemudian inti kalimatnya atau kalimat utamanya atau gagasan utamanya, kemudian dibarengi lagi sama kalimat penjelas dengan kalimat penjelasnya gitu. Kemudian kita masuk ke paragraf ide pokok menyebar. Pada paragraf ide pokok menyebar ini mungkin kita bingung ya, seperti apa sih paragraf ide pokok penyebar ini? Semuanya atau seluruhnya, atau tidak ada kalimat utamanya, ataukah keseluruhannya kalimat utamanya gitu ya. Nah, paragraf ide pokok penyebar ini yaitu seluruh kalimatnya itu atau seluruh kalimat utamanya ini atau hal yang penting yang berkaitan dengan inti dari sebuah wacana itu terletak di setiap kalimatnya gitu loh. Jadi kalimat utamanya ini terletak di seluruh kalimatnya gitu loh, sehingga mungkin saja bisa jadi kalimat utamanya, kemudian kalimat penjelas, kemudian kalimat utama lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi setiap kalimat yang penting, kalimatnya itu menyebar di seluruh paragrafnya gitu loh. Berikutnya
kita masuk ke jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapan. Gaya pengungkapan ini di sini maksudnya itu seperti ekspresi atau gaya kita berekspresi. Oke, yang pertama ada paragraf eksposisi. Argumentasi, persuasi, deskripsi, dan narasi. Sejujurnya ini sudah sering sekali ya kita pelajari, mungkin bukan hanya di perguruan tinggi, mungkin dulu di sekolah pun kita sudah dipelajari paragraf ini, ya kan? Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf eksposisi di sini adalah paragraf yang di dalamnya itu menyajikan suatu informasi yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Jadi di dalamnya paragraf eksposisi ini sesuatu informasi, suatu tulisan yang berkaitan dengan ilmiah gitu loh. Kalau mungkin untuk lebih sempitnya yaitu berita. Berita termasuk dalam eksposisi karena di mana dia memberikan informasi yang memang benar-benar terjadi atau ilmiah atau untuk yang sangat dekatnya dengan kita, yaitu paragraf eksposisi pada penelitian atau pengamatan atau juga karangan ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Itu termasuk ke dalam eksposisi ya. Kemudian kita masuk di paragraf argumentasi. Argumentasi pasti kalian semua udah pada tahu lah ya. Argumentasi ialah pendapat gitu ya kan. Paragraf pendapat ya bisa dikatakan sebagai paragraf pendapat, tapi dalam arti luasnya yaitu paragraf di mana tulisan yang disajikan dalam paragraf argumentasi ini bersifat pendapat disertai bukti atau fakta yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar tulisan pendapat. Jadi bukan hanya sekedar tulisan pendapat saya, menurut saya, itu bukan seperti itu, tapi dan tidak berlandaskan fakta dan tidak berlandaskan bukti. Itu bukan juga seperti itu ya teman-teman, tapi lebih kepada tulisan yang benar-benar menurut Anda dan Anda sudah buktikan bahwa tentunya memang sudah ada kebenaran atau memang sudah dibarengi dengan teori-teori sehingga meyakinkan gitu loh teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana di dalamnya itu terdapat mengajak si pembaca, seolah-olah si pembaca sehingga si pembaca itu pun ikut apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi paragraf persuasi ini bisa dikatakan sebagai paragraf ajakan. Cuman contohnya yaitu pada visi misi calon anggota DPR, visi misi calon presiden itu bisa dikatakan sebagai suatu paragraf persuasi. Di dalamnya mengajak, atau contoh kalimat gampangnya yang kita sering lihat itu, ayo jaga kebersihan, ayo buang sampah pada tempatnya gitu loh, yuk atau yuk ramai-ramai datang ke posyandu. Itu juga merupakan kalimat-kalimat persuasi. Di dalam hal ini yang kita pelajari yaitu paragraf. Itu paragraf. Kalau paragraf itu berarti kalimat utamanya atau setiap penjelasnya
itu berisi suatu ajakan terhadap suatu hal yang diyakini penulis, sehingga pembacanya itu ikut atau mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh penulis gitu loh. Oke, kita masuk ke paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini adalah paragraf yang paling kita sering gunakan, di mana paragraf deskripsi ini adalah yang tulisannya berupa menggambarkan sehingga si pembaca atau si pendengar itu seolah-olah ikut atau larut yang kita tulis gitu loh. Pada paragraf deskripsi ini seolah-olah panca indera kita ikut merasakan apa yang diceritakan oleh penulis di dalam paragraf deskripsi. Jadi contohnya kayak seperti Anda sedang bercerita kepada teman Anda di liburan semester lalu. Saya liburan di kota Surabaya menggunakan kereta. Di kanan kiri jalanan, selama perjalanan banyak pepohonan yang tinggi. Terus juga udara di sana sangat sejuk, wisata kulinernya sangat enak, kota yang nyaman. Jadi seolah-olah teman kalian yang mendengarkan itu larut di dalam cerita kalian. Jadi seperti itu ya kota Surabaya. Jadi seperti itu. Jadi di kota Surabaya itu udaranya sangat sejuk gitu. Jadi itu makanya, dan juga pasti dia mikirnya juga, jadi ternyata di Surabaya itu makanannya enak-enak ya. Jadi seperti itu, seolah-olah semua panca indera kalian yang ditekankan oleh penulis kepada para pembaca jadi terikut dan larut ke dalam cerita Anda gitu loh. Ke dalam ceritanya gitu loh. Jadi semuanya tuh ikut larut gitu. Kemudian lanjut kita masuk ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf atau tulisan yang ada di dalamnya itu penulis itu menceritakan unsur-unsur inti-striknya. Jadi ada alur, ada plot, ada tokoh, ada kronologisnya, dan ada waktunya. Dan juga ada tempatnya, ada sudut pandangnya. Jadi seolah-olah seperti bercerita. Narasi ini, contoh tulisannya ini seperti cerpen, novel. Ya, semua itu termasuk ke dalam paragraf narasi. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan saya kali ini untuk di pertemuan sesi 12 yang paragraf. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.